pada video ini yang merupakan pembahasan terakhir bagi uji hipotesis rata-rata dua populasi ya. Yang pertama tadi ketika ragam kedua populasi diketahui. Kemudian ketika ragam kedua populasi itu tidak diketahui. Nah, maka kita mencari ragam dari sampel. Dan yang ketiga, ketika ragam kedua populasi itu diasumsikan sama, ya. Jadi kita tetap melakukan uji T, ya di sini uji T-nya. Nah, dengan di sini kita menggunakan ragam gabungan, ya, ragam gabungan dari N1 dan N2, ya. Ragam gabungannya kita hitung, ya, kemudian dikalikan dengan 1 dibagi N1 tambah 1 dibagi N2. Sama sebenarnya untuk perumusan hipotesis dengan yang sebelumnya, dan di sini derajat bebasnya itu tidak menggunakan yang sebelumnya tapi menggunakan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, di sini saya tidak akan menuliskan rinci ya detailnya karena sebenarnya sudah ada. Nah, nanti kita akan bahas contoh kasusnya. Jadi di sini ada kasus tentang penjualan mobil di dua kota besar ya, di Semarang dan Solo, Jawa Tengah. Nah, di sini si kepala cabang itu menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di kota Semarang ya, pada bulan Januari itu melebihi rata-rata penjualan mobil di kota Solo. Sekurang-kurangnya 8 unit. Nah, di sini ada sekurang-kurangnya 8 unit. Ya. Semarang sekurang-kurangnya 8 unit ya, dengan si Solo gitu. Nah, selain itu berdasarkan pengalamannya ya, keragaman populasi penjualan di kota tersebut di keduanya adalah relatif homogen. Nah, makanya ini diasumsikan sama ya, relatif homogen keragamannya. Selanjutnya untuk memperkuat dugaannya, nah, diambillah data penjualan mobil dari beberapa cabang di kedua kota tersebut. Jadi, dia mengambil dari Semarang itu 8 cabang dan dari Solo itu 7 cabang. Ya, ujilah dugaan kepala cabang tersebut pada taraf nyata 1%. Nah, di sini ada sekurang-kurangnya 8 unit. Ya. Sekurang-kurangnya 8 unit. Berarti selisih ya, selisih antara Semarang dikurangi Solo, atau Semarang itu 1 ya, Semarang dikurangi Solo itu sekurang-kurangnya 8 unit ya, selisihnya itu sekurang-kurangnya 8 unit. Dan ujilah dugaan tersebut dengan taraf nyata atau alfa 1%. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita akan bahas dari sini saja karena sebelumnya sudah saya jabarkan secara rinci dan teman-teman bisa sambil mencoba juga ya di sini. Kita lihat yang pertama selalu dari soal ini kan kita sudah bisa mengidentifikasi ya, jelas di sini. Ya, di sini ada 2 kota, berarti ada 2 dari 2 populasi ceritanya. Ya, dan di sini berdasarkan pengalamannya 2 populasi yang pertama ya, 2 populasi. Yang kedua, nah, dijabarkan bahwa keragamannya itu relatif homogen. 2 keragamannya homogen, berarti diasumsikan ini ragamnya sama. Makanya kita putuskan dia pakai uji hipotesis untuk rata-rata 2 populasi dengan diasumsikan ya ragamannya sama, bahan bakunya sama, seperti itu. Jadi dari soal-soal sebelumnya teman-teman juga bisa melakukan identifikasi ya terhadap uji mana yang bisa digunakan. Nah, ini saya ingat-ingat lagi di sini ya. Jadi cara di soal itu nanti kalau di ujian
Itu saya tidak akan menjelaskan ini pakai uji yang mana, tapi teman-teman dari soal itu harus bisa mengidentifikasi uji mana yang paling cocok, ya. Ada ciri-cirinya pasti, ya. Dan kita langsung lanjut ke penyelesaian, ya. Yang pertama, perumusan hipotesis. Kita tahu di sini sekurang-kurangnya 8 mobil. Nah, tadi sekurang-kurangnya 8 unit. Maka H1 ini sekurang-kurangnya 8 unit. Maka yang mau diuji sebenarnya adalah H1. Ya. Bahwa rata-rata ya, agak panjang ya. Sekurang-kurangnya 8 unit. Nah, maka di sini selisihnya itu pasti lebih dari 8. Ya. Karena sekurang-kurangnya 8 unit. Harus lebih dari 8. Nah, kalau misalkan yang H0, maka selisihnya antara 1 itu Semarang, ya, 2 itu tadi Solo, itu pasti lebih dari 8. Berarti enggak lebih dari lebih besar dari sama dengan 8 selisihnya. Kalau selisihnya besar, artinya penjualannya nggak beda jauh. Nah, sedangkan di sini diasumsikan penjualannya itu bedanya hampir 8 gitu minimal. Jadi lebih ke pemahaman soal ya, teman-teman. Kalau bisa membaca soal itu dengan teliti, ya. Jangan sampai nanti langsung ditulis hipotesis tanpa mengetahui uji mana yang digunakan. Seperti itu. Dan selanjutnya menghitung statistik uji. Nah, di sini kita pakai T hitung. Nah, T hitungnya tadi X bar 1, X bar 2. Nah, ini harus kita ketahui dulu. Nah, di sini D0-nya itu merupakan angka yang dihipotesiskan. Nah, kalau di soal-soal sebelumnya D0 itu selalu 0 karena hanya ingin diketahui seperti yang soal pakan ayam itu apakah selisihnya lebih besar gitu ya atau tidak gitu. Tidak ada lebih besar sebanyak berapa. Nah, tidak ada. Kalau di sini dia melebihi di Semarang itu melebihi Solo dan sekurang-kurangnya 8 unit, maka dia ada D0 atau ada angka yang dihipotesiskan sebesar berapa? 8. Makanya dia masuk di sini, D0-nya 8. Seperti itu ya untuk D0. Kemudian kita cari dulu ya, seperti biasa kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya ini kita dapatkan ya. 16 tambah 11 tambah 12 dan seterusnya dapat 13. Kemudian dari Solo juga 6 tambah 2 tambah 7 dan seterusnya dapat 5,143 ya. Kemudian dapat simpangan bakunya itu atau dapat maksudnya ragam ya. Simpangan baku kuadrat ragamnya itu 2,571 untuk di Semarang dan untuk di Solo itu 5,476 ya. Sehingga ragam gabungannya nah kita bisa hitung ya. Sama dengan 3,912 dan derajat bebasnya tadi ya banyaknya cabang di Semarang ditambah di Solo dikurangi 2 ya, dikurangi 2 dB nya karena berasal dari 2 populasi. Nah, kemudian disubstitusikan ya ke persamaan ini, ke rumus ini dapat T hitungnya itu negatif 0,14. Nah, kita tahu kriteria pengujiannya itu tolak H0 jika T kurang dari negatif T tabel. Nah, di sini T kurang dari negatif T tabel. Ya, ingat kalau di kriteria pengujian ya, kalau H1-nya satu arah ekor kiri itu di bawahnya juga tolak H0 jika tandanya sama dengan H1. Biasanya seperti itu. Ya, maka dengan taraf nyata 1%, ya, maka didapatkan dari tabel itu hasilnya negatif 2,65 ya. Tabelnya bisa dilihat teman-teman di atas ini ya. Jadi berapa? 0,01 dan 13 ya. 0,01 dan 13. Sini didapatkan 2,65. Itu ya. Jadi kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Ya, karena apakah benar jika T hitung itu kurang dari T tabel? Kalau benar maka H0 ditolak dan di sini benar ya. Maka H0 ditolak.
Ya, kalau tidak benar maka H0 gagal ditolak. Maka kesimpulannya pada taraf nyata 1% ya, karena H0 ditolak dan di sini yang ditanyakan itu juga H1 ya, maka ketika H0 ditolak dan yang ditanyakan H1, kita yakin sama H1. Makanya terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata penjualan mobil di Kota Semarang pada bulan Januari melebihi rata-rata penjualan mobil di Solo sekurang-kurangnya 8 unit. Ya, seperti itu.